Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Barakallahu fikum jamaah sekalian dirahmati Allah. Masih di kitab Arba'in Nawawiyah, di hadis yang pertama, hadis tentang niat. Di kajian sebelumnya kita lebih banyak mengkaji hadis niat ini ditinjau dari perspektif fikihnya. Sekarang ditinjau dari perspektif suluk dan akidahnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, Ibnu Rajab ketika menjelaskan hadis tentang niat ini, beliau berkaitan tentang urusan suluk dan akidah dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang 3 orang yang dia akan pertama kali dihisab atau disidang oleh Allah Ta'ala, di mana lafaz hadisnya atau kama qala alaihi salatu wassalam, inna awwala ma yuqda yaumal qiyamati thalath. Yang pertama kali disidang oleh Allah pada hari kiamat ada 3 orang. Dalam lafaz lain dengan menggunakan inna awwala man tusa'aru bihimun nar. Sesungguhnya yang pertama kali dinyalakan neraka oleh Allah untuk mereka itu ada 3. Yang pertama adalah rajulun istashhada fa'arafaha ni'amah fa'arafaha qala fama amilta fiha. Yang pertama adalah orang yang dia berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla sampai kemudian dia gugur di dalamnya. Maka Allah perlihatkan kepadanya nikmat orang yang gugur dalam medan perjuangan karena Allah Azza wa Jalla. Maka dia melihatnya, maka kemudian Allah bertanya kepadanya, ma'amilta fiha, di dunia apa yang sudah kamu lakukan? Qala qataltu fika faqultiltu fihi, aku berperang karena engkau ya Allah sampai aku kemudian terbunuh di dalamnya. Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman kepadanya, kadzab, kamu berdusta. Walakinnaka qatalta li'an tuqal annaka jari, akan tetapi kamu berperang supaya kamu dikatakan atau mendapatkan gelar bahwa kamu adalah seorang pemberani, seorang pahlawan. Fasuhiba ala wajhihi faulqiya finnar, maka Allah perintahkan untuk membalikkan wajahnya di bawah, kakinya di atas, kemudian dilemparkan oleh Allah Ta'ala ke dalam nerakanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah rajulun ta'allamal ilma wa 'allamah wa qari, seorang yang dia belajar ilmu dan mengajarkannya, dan dia adalah seorang ahli di dalam Al-Qur'an. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, dia kemudian didatangkan oleh Allah Ta'ala di sidang dan Allah tunjukkan nikmat yang didapatkan di akhirat oleh seorang yang belajar ilmu dan mengajarkannya dan seorang ahli Quran, sampai dia melihatnya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, ma'amilta fiha, apa yang sudah kamu lakukan di dunia? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamahu wa qara'tul qur'ana fika, aku habiskan waktuku untuk belajar ilmu dan mengajarkannya, dan aku menjadi ahli Quran karena engkau ya Allah. Maka Allah kemudian berfirman kepadanya, kadzabta, kamu bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma wa 'allamtahu li'an tuqal annaka 'alim wa li'an tuqal annaka qari. Kamu belajar ilmu dan mengajarkannya supaya kamu mendapatkan gelar bahwa kamu adalah seorang ulama, dijuluki sebagai seorang ulama, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Kamu baca Al-Quran,
Kamu belajar Al-Quran supaya kamu dikatakan bahwa kamu adalah seorang qari, ahlinya Quran, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Fasuhiba bih fa ulqiya finnar. Maka kemudian wajahnya dibalikkan oleh Allah, ditelengkukkan kepalanya, dibawa kakinya di atas dan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Dengan makna ini Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirahnya menceritakan satu riwayat bahwa Allah Ta'ala menciptakan sumur di neraka Jahannam, yang neraka Jahannam sendiri tidak tega untuk melihatnya karena kedalaman sumur itu yang sangat curam sekali. Di sisi lain, sumur itu berisi sebuah kesengsaraan yang sangat panjang. Padahal dalam riwayat Nabi pernah duduk bersama para sahabatnya, kemudian mendengar ada suara duk, dan sahabat juga mendengarnya. Maka Nabi kemudian menceritakan, ini adalah batu yang Allah lemparkan dari atas neraka Jahannam dan baru sampai ke bawahnya selama 50.000 tahun. Itu kedalaman neraka Jahannam. Di sisi lain masih ada apa? Sumur tadi. Maka Rasul bertanya, sumur itu untuk siapa? Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan melalui malaikat Jibril alaihissalam bahwa sumur itu adalah untuk ahli Quran yang salah dalam niatnya. Dia membaca Al-Quran, dia belajar tafsir Al-Quran, tapi belajar itu semuanya bukan murni tulus karena Allah Ta'ala, untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan nilai besar di sisi Allah Ta'ala, tapi untuk mendapatkan satu gelar prestis di hadapan makhluk, di hadapan manusia. Oleh karena itu Imam Ghazali mengingatkan di dalam Ihya Ulumuddin, dalam setiap amal kebaikan yang di situ kita memahami ada nilai-nilai kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla, sebelum beramal kosongkan pikiran kita dan hati kita dari pandangan-pandangan makhluk dan fokus kita hanya memikir pandangan Allah Azza wa Jalla, supaya kita kemudian bisa menata niat hati kita. Jangan sampai arah niat kita bukan karena Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah ujian yang hampir setiap mukmin, bahkan para ulama senantiasa mengingatkan bahwa diri kami, kata Sufyan Ats-Tsauri, begitu susah dalam menangani urusan niat ini. Sampai kata beliau, ma'alajtu li syai'in asyadda mimma alajtu niyati. Tidak ada sesuatu yang paling susah untuk aku tata, untuk aku tangani, melebihi susahnya menata dan menangani urusan niat. Karena kita lihat banyak orang tergelincir dalam urusan niat ini, dalam amal yang sejatinya amal itu adalah amal yang besar, tapi amal itu kemudian tidak ada nilainya sedikit pun di sisi Allah karena masalah niatnya. Coba lihat tadi, seorang yang dia gugur di medan perjuangan di jalan Allah Ta'ala, nggak ada nilainya sedikit pun. Padahal yang dia korbankan adalah nyawanya, semua yang dia miliki dia korbankan, tapi sedikit pun nggak ada nilainya di sisi Allah karena masalah niatnya. Makanya seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, rubba amalin shaghirin tukabbirhun niyah. Berapa banyak amalan yang kecil jadi besar di sisi Allah karena urusan niatnya. Ada seseorang namanya Ummu Mahjan atau Ummu Mihjan, ada yang bacanya Ummu Mahjan, ada yang bacanya Ummu Mahjan. Dia ini perannya kurang terlalu dianggap oleh sebagian sahabat. Tapi ketika Nabi SAW pulang dari suatu tempat, beliau masuk ke masjid, maka beliau bertanya tentang Ummu Mahjan. Aina fulana? Di mana fulana? Kok aku tidak melihat fulana? Yang dimaksud fulana di sini adalah Ummu Mahjan. Maka para sahabat mengatakan, laqad matat wa dafannaha ya Rasulullah. Dia sudah meninggal wahai Rasul. Kami sudah kuburkan dia
Dan dalam riwayat disebutkan kata-kata ala innaha imra'atun kanat kada wa kada fakanu la yahummuna sya'naha. Wahai Nabi, bukankah dia cuma seorang perempuan yang begini dan begitu, yang mereka tidak terlalu menganggap besar, menganggap penting perannya Ummu Mahjan. Maka Nabi marah ketika mendapatkan jawaban seperti itu, dan Nabi minta ditunjukkan di mana kuburannya Ummu Mahjan. Maka Nabi SAW mencari kuburannya Ummu Mahjan. Sampai di kuburannya Ummu Mahjan, Nabi memberikan penghormatan terakhir dengan melakukan sholat jenazah di samping makbarohnya Ummu Mahjan. Sholat jenazah di samping makbarohnya, di samping makbaroh itu riwayatnya cuma ada dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat tentang kisahnya Ummu Mahjan ini. Menunjukkan bahwa Ummu Mahjan ini punya nilai istimewa di hadapan Allah Ta'ala, ditunjukkan melalui apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa sih keistimewaan Ummu Mahjan? Bukan orang yang kemudian terkenal dengan sedekahnya karena dia tidak mampu dalam urusan itu. Bukan orang yang terkenal dengan ilmunya sampai kemudian dia menjadi pengajar sebagaimana Ibunda Aisyah. Bukan. Dia adalah orang yang kemudian tidak pernah putus asa dalam melihat setiap nilai-nilai kebaikan yang dilakukan di sisi Allah Ta'ala, dan dia lakukan itu tulus, jujur karena Allah Azza wa Jalla. Maka Ummu Mahjan melihat amal yang bisa dia lakukan adalah memegang gagang sapu untuk menyapu masjid. Bahkan dalam riwayat bukan masjid yang disapu, tapi halamannya masjid, agar orang tidak merasa risih dengan masjid. Orang kemudian suka untuk datang ke masjid karena bersihnya. Itu yang dilakukan oleh Ummu Mahjan, karena dia merasa bisa melakukan amal solehnya, potensinya itu ada di situ. Ya. Jangan pernah remehkan amalan-amalan kecil. Selama orang itu jujur, tulus karena Allah Ta'ala, nilainya besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kadang orang mencari surga itu, mencari pintu surga dari sesuatu yang sangat jauh sekali, yang susah untuk dia jangkau. Padahal Allah buka pintu-pintu surga itu dekat dengan dirinya, tapi dia lupa. Yang itu bisa menjadi apa? Pintu dekatnya menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketulusan seseorang karena Allah Ta'ala memberikan nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Tayyib, seorang pelacur yang diceritakan oleh Nabi SAW, Nabi melihat dua kondisi yang berbeda. Dalam riwayat disebutkan ini adalah khutbahnya Rasulullah SAW ketika beliau khutbah gerhana. Beliau diperlihatkan oleh Allah keadaan di akhirat, penduduk surga dan penduduk neraka. Makanya Nabi SAW dalam khutbah gerhana itu sampai apa? Beliau dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, tiba-tiba beliau kemudian maju, tangannya menjulur seakan menggapai sesuatu. Setelah itu tiba-tiba beliau terhenyak mundur, sampai para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, malana naraka ka'annaka tanawalta syai'an thumma takakkat." Wahai Rasul, ada apa yang terjadi pada diri Anda? Anda dalam keadaan khutbah seakan-akan maju ke depan mengambil sesuatu, kemudian tiba-tiba terhenyak mundur. Maka Nabi SAW menceritakan, inni uridul jannah, aku diperlihatkan oleh Allah surga. Maka Allah memperlihatkan setangkai anggur. Nabi ingin menggapainya. Falau asabtu minha fa'akaltu min, atau kama qala alaihi salatu wassalam, lama baqiyat ma baqiyatid dunya. Kalau aku bisa mendapatkan setangkai anggur tadi, kemudian kalian rasakan anggur tadi, maka kenikmatannya masih akan terasa seumur dunia, bukan seumur kita. Makanan dunia, coba siapa di antara bapak-bapak yang biasa berwisata kuliner, orang yang punya selera dalam kulinernya, itu biasanya tahu tentang rasa
dalam makanan perbedaannya seperti apa. Taib, kenikmatan yang dirasakan oleh seseorang dalam makanan tersebut paling memorinya hanya tertahan berapa lama, Pak? 5 menit, 10 menit, ya. Tapi kenikmatan surga, kata Nabi SAW, kalau satu anggur itu bisa kalian rasakan, maka kalian masih akan merasakan nikmatnya yang kita bisa lupa kenikmatan dunia seumur apa? Seumur dunia. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi mundur karena Allah perlihatkan apa? Perlihatkan nerakanya. Maka Nabi SAW dalam riwayat, beliau meniupkan 3 kali. Kenapa? Beliau berharap supaya panasnya itu tidak sampai terasa kepada para sahabat. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi menceritakan salah satu di antaranya 2 keadaan yang berbeda. Satu wanita dari Bani Israel yang dia adalah ahli ibadah, tapi ketika itu dia apa? Dilihat oleh Rasulullah SAW. Dakhalatin nar fi hirratin habasatha la hiya at'amatha wala saqatha wala atlaqatha ta'kulu min khashashillah. Masuk ke dalam neraka hanya karena seekor kucing. Yang kucing itu dia tahan, tidak dia kasih makan, tidak dia kasih minum, dia juga tidak melepaskan agar kucing itu bisa memakan makanan yang terhampar di atas muka tanah. Tayyib, masuk neraka disebabkan amal tersebut. Di sisi lain ada seorang wanita dari Bani Israel yang dia adalah pelacur. Dakhalatil jannah, dia masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala karena apa? Seekor anjing yang dia menjulurkan lidahnya di pasir karena saking hausnya tidak mendapatkan air minum, maka pelacur tadi melepaskan sepatunya untuk mengambil air kemudian diminumkan ke seekor anjing ini sehingga anjing ini bisa tetap hidup. Taib, dia lakukan itu tulus karena Allah, tapi kita harus baca syarahnya. Ternyata amal yang dilakukan oleh pelacur tadi kontan dibeli oleh Allah Azza wa Jalla. Amal yang tulus dia lihat karena ini adalah amal soleh yang bisa dia lakukan. Dia tidak menghiraukan status dirinya sebagai seorang pelacur, kontan dibeli oleh Allah, dan itu menjadi pintu rahmatnya Allah Ta'ala, sehingga kemudian dengan amal itu menggiring dirinya menuju pertaubatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia kemudian wafat dengan taubatnya sampai kemudian dia menjadi ahli jannah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, amal yang kecil bisa menjadi besar di sisi Allah Azza wa Jalla karena masalah hati. Makanya sampai para ulama senantiasa mengingatkan kita, jadikan hati kita itu senantiasa menjadi layar di hadapan kita untuk kita lihat apakah hati kita betul-betul bersih, jernih, murni sebelum melakukan amal soleh. Oleh karena itu para ulama senantiasa membahas hadis tentang niat diiringi dengan hadis tentang toharo. Niat diiringi dengan toharo. Karena apa? Orang ketika menghadap kepada Allah dituntut 2 kesucian. Kesucian hati, maka dia diperintahkan untuk banyak beristighfar kepada Allah. Dia diperintahkan untuk menata hatinya sebelum dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai dia melakukan satu ibadah tetapi ibadah itu terlihat sebagai sebuah beban karena tidak dilakukan dengan ketulusan niat karena Allah Ta'ala. Makanya fadilah orang yang betul-betul meniatkan tulus karena Allah, amal itu meskipun terlihat berat tapi dia akan merasakannya begitu ringan karena diaturkan kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa kita bayangkan, Pak, ada seorang sahabat namanya Abu Darda. Amalnya kelihatan berat, tapi bagi seseorang yang melihat ini dilakukan, dihadapkan kepada Allah, jadi ringan. Abu Darda ini menyaksikan dialog Nabi SAW dengan seorang anak yatim, di mana anak yatim ini meminta izin kepada Nabi agar Nabi berbicara kepada seorang pemilik kurma, pohon kurma,
Jadi ada satu pohon kurma ini menjulur ke tempatnya anak yatim sehingga bisa dimanfaatkan. Makanya mangga yang menjulur ke jalan dalam fikih itu menjadi hak jalan. Ya? Bapak punya pohon mangga, punya pohon kelengkeng, ya, menjulur ke jalan hak jalan, menjulur ke tangga menjadi hak tetangga. Cuma hak pohon milik yang punya. Maka pemilik pohon ingin mencabut pohon kurma tersebut untuk ditaruh di tempat lain karena dia butuh butuh pohon tersebut, sehingga yatim ini merasa kehilangan. Maka dia meminta Nabi agar ngomong sama yang punya tersebut, pohon tersebut tidak jadi dicabut. Maka Nabi berbicara kepada orang tersebut. Dalam riwayat orang tersebut adalah saya agak lupa namanya, ya, salah satu dari sahabat Nabi, ya. Maka orang tersebut enggan untuk mencabut pohon kurmanya dan Nabi diam, tidak kemudian memaksa dia untuk menjualnya, karena memang pohon itu hak dia, ya, punyanya fulan tersebut. Maka Abu Dahdah yang menyaksikan diskusi mereka maka datang kepada Nabi, wahai Rasul, jika saya mampu membeli pohon tersebut sehingga tidak jadi dicabut dan tetap menjulur ke tempatnya anak yatim tersebut, kira-kira apa yang aku dapatkan? Maka Nabi mengabarkan, maka kamu akan ditunggu, dirindu oleh rindangnya ranting-ranting kurma di surganya Allah Ta'ala. Maka cukup dengan kabar ini, dia kemudian datang kepada fulan tersebut, salah satu sahabat Nabi yang lain yang punya pohon kurma tersebut, minta dijual. Maka dia enggan. Maka Abu Dahdah mengatakan kepadanya, kamu kenal saya? Dia katakan, iya, kamu Abu Dahdah, salah seorang pemilik kurma terbaik di Madinah yang kebunnya berisi 600 pohon kurma. 600 pohon kurma. Kata Abu Dahdah, 600 pohon kurma di kebunku itu silahkan kamu manfaatkan, kamu ambil untuk membeli satu pohon kurma itu, karena satu pohon kurma itu sudah bernilai surga. Maka sepakat jual 600 pohon kurma, Pak. Dijual hanya dengan satu pohon yang sudah bernilai surga tadi. Gak ada beratnya. Maka kemudian sepakat, akad selesai, dia pulang Abu Dahdah. Kemudian ketika dia masuk kebun kurmanya, maka ditemukan istri dan anaknya ada di kebun tersebut. Istrinya sedang memegang butiran-butiran kurma. Maka kata Abu Dahdah, kahin. Ya. Kah itu melepeh, Pak, ya. Lepeh kurma yang sedang ada di mulut kalian, karena aku sudah menjualnya dengan kurma di surganya Allah Azza wa Jalla. Tayyibarakallahu fikum. Maka kata istrinya bukan kemudian tidak setuju dan mengkritik, maka istrinya mengatakan tijaratun robihah. Abu Dahdah, ini adalah perniagaan, ini adalah bisnis yang menguntungkan. Maka mereka kemudian meninggalkan kebun tersebut dan pulang ke rumah. Tak selang lama ada panggilan perang Uhud. Maka Abu Dahdah ikut serta dalam perang Uhud. Apa yang terjadi? Abu Dahdah gugur syahid di medan Uhud, sampai Nabi menyaksikan Abu Dahdah yang digotong bersamaan jenazah yang digotong dalam medan Uhud. Maka Nabi kemudian berkaca-kaca seraya kemudian mengatakan, alangkah nikmatnya orang yang kematiannya sudah dirindu surga dengan rindangnya pohon kurma yang menantinya. Tayyibarakallahu fikum. Ini orang kalau tahu, ya, nilai di sisi Allah itu jauh lebih besar daripada seluruh iming-iming kepentingan yang ada di dunia, sehingga kemudian menggeser dalam hatinya, merubah kompas hatinya bukan lagi menuju Allah,
tapi apa? Menuju kepentingan-kepentingan dunia atau menuju makhluk. Oleh karena itu Al-Ghazali mengatakan definisi ikhlas itu apa? Kata Al-Ghazali. Kata Al-Ghazali, ikhlas itu adalah membersihkan hati dari segala tujuan untuk mendapatkan tempat di hatinya makhluk. Membersihkan hati dari segala tujuan untuk mendapatkan apa? Tempat di hatinya makhluk. Nah, ini bahasanya Al-Ghazali. Karena memang kadang-kadang ketika melakukan amal secara tidak sadar, kadang tiba-tiba ada hasrat supaya orang tahu, ya. Sehingga kemudian dia dikenal, oh dia telah melakukan ibadah ini dan ibadah itu. Oh dia sudah sedekah. Oh dia sudah sholat sunnah. Mengapa dalam sunnah, sholat sunnah kita itu perbanyak dilakukan di rumah, ya. Sholat maghrib 2 rakaatnya ditunda untuk dikerjakan di rumah, itu lebih afdol. Meskipun di masjid juga tidak ada masalah, tapi afdolnya di rumah. Manfaatnya apa? Yang pertama, menjaga hati kita supaya kita tidak riya. Yang kedua, kata Imam Bukhari, taktsiru sawadil ibadah, memperbanyak tempat-tempat ibadah. Makanya kalau tidak mampu dikerjakan di rumah, paling tidak bergeser dari tempat sholat fardu kita. Makanya Nabi pernah mengingatkan, ada seorang sholat fardu di satu tempat, kemudian dia sholat sunnah di tempat yang sama. Bukan nggak boleh, tapi lebih baik bergeser dari tempat fardunya. Maka Nabi mengingatkan, apakah dia tidak bisa maju sedikit atau mundur sedikit atau geser ke sebelah kiri sedikit atau sebelah kanan sedikit. Kenapa? Bumi itu jadi saksi amal ibadah kita. Langit yang menjadi langulan amal soleh yang diangkat menuju Allah Ta'ala itu menjadi saksi atas amalan kita. Makanya wajar orang soleh yang meninggal dunia, yang bumi sudah menyaksikan amal ibadahnya, langit menjadi saksi atas amal ibadahnya, mereka ketika rohnya diangkat menuju langit, mereka bersaksi atas fulan, atas amal soleh yang dia lakukan. Makanya dalam riwayat Barra bin Azib disebutkan tentang riwayat seorang mukmin itu idza kana fi inqita'in minad dunya, ketika terlepas dari dunia, wa iqbalin alal akhirah, dan dia menuju kehidupan akhirat, dan alam barzah itu jembatan menuju akhirat, ruhnya itu diangkat menuju langit. Ya, dalam riwayat keterangan, jadi datang malaikat dengan wajah yang sangat terang sekali kalau orang mukmin. Indah sekali. Bidul wujuh. Dia membawa kafan dari surga. Tayyib. Wahanutin min hanutil jannah. Kafan itu dilumuri dengan apa? Aroma wangi dari surga. Ini kalau orang mukmin, Pak. Makanya jaga iman baik-baik, jaga Islam baik-baik, jaga akidah baik untuk diri kita dan anak kita, keluarga kita. Kalau kita melihat ada saudara kita yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, datang ikut mentalkin, karena kita berharap dia supaya menjadi apa? Keluarga mukmin kita dunia dan akhirat. Maka ketika nyawa itu dicabut, nyawanya dicabut dengan cara menghibur, ukhruji bimaghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai ruh yang mukmin, ruh yang baik, keluarlah kamu menuju ampunan Allah dan ridhonya. Setelah itu ruh keluar dari jasadnya dan ditaruh di kafan oleh malaikat yang datang dari langit dengan wajah yang indah tadi. Setelah itu diangkat menuju langit. Ketika langit pertama, sampai di langit pertama, itu malaikat sudah pada gaduh. Mereka bertanya, ayatuhar rihut thayyibah liman hada. Aduhai, aroma yang sangat harum ini punya siapa? Maka disebutkan namanya, maka para malaikat yang di sekitarnya, penjaga langit itu mengatakan, oh, dulu dia di dunia itu adalah fulan yang begini.
Ya, fulan yang dulu dia suka di saf yang pertama kalau sholat. Fulan yang dulu ketika ada majelis ilmu dia duduk tidak pergi dan mendengarkan dengan ketulusan hatinya. Itu nanti akan disebut malaikat saat roh kita itu diangkat oleh Allah Ta'ala. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Barra bin Azib, cerita tentang Nabi ketika menguburkan jenazah sahabat dari Ansor. Maka selesai dikuburkan, maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk apa? Untuk sambil memegang gundukan tanah, Nabi menguruk 3 kali, kemudian memerintahkan mereka untuk memintakan ampun saudaranya ini. Makanya sunnahnya apa, Pak? Kan biasanya orang ketika ngubur jenazah itu apa? Pada ngobrol sendiri. Nabi pernah marah ketika Abu Salamah meninggal dunia. Orang asik ngobrol dengan urusan dunia mereka. Nabi kemudian mengingatkan, kenapa kalian tidak mendoakan kebaikan? Karena hari ini doa kalian itu diamini oleh malaikat. Ucapan-ucapan kalian itu diamini oleh malaikat. Maka saat berada bersama jenazah, ucapkan kata-kata yang baik. Doa untuk jenazah maupun untuk diri kita sampai dia kemudian dikuburkan. Maka ketika Nabi mengkuburkan, beliau ngambil gundukan tanah sambil apa? Mengatakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabbithu, istaghfiru li ahikum. Sabdanya, lafadznya, mintakan ampun untuk saudara kalian, wasallallahu lahu sabat, dan mintakan agar dia bisa menjawab pertanyaan malaikat. Karena fa innahul ana yus'al, saat sudah ditutup dengan yang lain, dia sedang ditanya. Maka Nabi memerintahkan sahabat tadi, kemudian Nabi memberikan nasihat, menceritakan tentang kondisi mukmin saat dia dicabut nyawanya dengan hadis yang tadi sudah saya jabarkan maknanya tadi ya. Hadisnya panjang sekali ya. Barakallahu fikum. Makanya ketika kita sholat sunnah, disunnahkan untuk imma kita pulang mengerjakannya di rumah. 2 rakaatnya dilakukan di rumah. Ya, kalau tidak mampu paling tidak bergeser dari tempat fardunya. Mengerjakan di rumahnya, faedahnya apa? Yang pertama menjaga niatan, yang kedua memperbanyak tempat-tempat ibadah, tempat-tempat sujud, yang ketiga supaya rumah kita nggak jadi kuburan. Apa itu rumah kuburan? Rumah yang sepi, rumah yang kosong, rumah yang nggak dipandang, rumah yang gelap. Kuburan itu kan gelap, ya, nggak ada cahayanya. Maka buatlah cahayanya dengan ada apa? Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengerjakan ibadah sunnah di rumah. Barakallahu fikum. Lah, di poin menjaga urusan hati tadi ya, mengerjakan ibadah-ibadah sunnah di rumah itu ngajari kita supaya kita pandai menjaga hati dan merahasiakan amal soleh. Karena memang orang yang punya amal rahasia itu sangat mudah, ya, sangat mudah amal tersebut untuk cepat terangkat menuju Allah Azza wa Jalla. Makanya mungkin sebagian pernah mendengar cerita tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini nggak pernah ketemu Nabi SAW. Hidup di zaman Nabi tapi nggak pernah ketemu sama Nabi. Tapi doanya, kata Nabi itu sudah menceritakan Uwais Al-Qarni di depan sahabatnya kepada Umar. Kalau kamu ketemu Uwais Al-Qarni, jangan lupa untuk berwasilah doa darinya, karena doanya antara dirinya dengan Allah itu nggak ada hijab, nggak ada penghalang, langsung cepat nyampe kepada Allah Ta'ala. Apa istimewanya? Yang pertama, kebaikan Uwais Al-Qarni dengan ibunya. Ibunya itu, subhanallah, sudah nggak bisa jalan. Itulah yang menghambat Uwais Al-Qarni untuk ketemu sama Nabi, karena ingin tetap menjaga ibunya. Amal apa yang lebih utama daripada Pak ingin ketemu Nabi? Beliau cuma mengenal Nabi dari cerita hilir mudiknya orang Yaman. Qarn ini ada di mana, Pak? Yaman. Orang yang kemudian datang dari Yaman berangkat menuju Madinah,
menceritakan tentang Nabi. Maka Uwais Al-Qarni ini dapat cerita tentang itu. Dia beriman tapi nggak sempat ketemu Nabi karena jagain ibunya. Maka betul-betul ridhonya Allah itu dalam menuju surga ada pada ridhonya ibu. Subhanallah. Ada kisah seorang bapak-bapak diceritakan oleh Syekh. Dia ada di di sebuah mall. Dia minta anaknya untuk membawakan barangnya. Maka anaknya mengatakan, "Pak, saya masih sibuk untuk belanja." Barakallahu fikum. Maka anak ini kemudian manggil anaknya untuk meminta membawakan barangnya. Maka anaknya, cucu dari bapak tadi, itu mengatakan dengan jawaban yang sama sebagaimana yang kemudian dia katakan kepada bapaknya. Makanya dalam sebuah hadis tidak ada dosa yang Allah segerakan sanksinya di dunia menyelebihi 3 hal. Yang pertama adalah kedzaliman, yang kedua memutus hubungan rahim, yang ketiga dosa kita sama orang tua kita. Al-Quran menyebutkan tentang kebaikan kepada orang tua di usia 40 dalam surah Al-Ahqaf. Kenapa tidak di usia 30, di usia 20, di usia berapa tidak? Karena ini ujian yang berat. 40 itu biasanya orang sudah mencapai punya banyak furu. Apa maksudnya? Dia sudah punya anak, dia sudah punya cucu. Orang yang sudah punya anak dan punya cucu dan dia masih punya orang tua, itu kadang disibukkan dengan di bawahnya daripada di atasnya. Sibuk pada anaknya, sibuk pada cucunya, dan lupa kepada orang tuanya. Barakallahu fikum. Jangan lupa ridhonya Allah terhadap kita nanti di surga itu bergantung pada ridhonya orang tua kita. Maka sebagian ulama tafsir mengatakan surah Al-A'raf itu adalah satu tempat di mana orang menanti dia tidak masuk neraka, selamat dalam jembatan. Kan nanti dibuat sirot yang dia jalannya lebih tipis daripada rambut kita, diletakkan di punggung neraka jahanam. Maka ada orang yang sudah bisa melewati sirot, tapi dia masih berdiri di sebuah lembah. Dia tidak bisa langsung masuk ke dalam surga. Siapa mereka di antaranya? Mereka yang berjihad di jalan Allah. Jihad, Pak. Dia gugur di medan jihad. Cuma ketika dia keluar menuju jihad, ibunya, bapaknya belum ridho. Ada hal yang belum selesai antara dirinya dengan ibunya dan bapaknya. Dia belum bisa masuk surga karena itu. Sampai Allah putuskan dulu dengan keridhaan orang tuanya. Barakallahu fikum. Maka Uwais Al-Qarni tadi ya, ibunya sampai meminta di zamannya Umar, baru di zamannya Umar itu baru kecapean bisa berangkat menuju Makkah dan Madinah. Maka ibunya minta untuk melakukan ibadah umrah. Sementara Uwais Al-Qarni punggungnya itu ada borok dan Nabi menyebutkan, ya, maka ibunya yang nggak bisa jalan, dia nggak punya kendaraan. Apa yang dilakukan? Digendong dari Koren sampai Mekah. Bayangkan ya, gendong jalan kaki dari kota Koren sampai Mekah. Ini yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Yang kedua, fadilahnya Uwais Al-Qarni apa? Maka pas gendong tadi ketemu sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka orang-orang kampung yang sama-sama ketemu Umar itu pada heran, apa keistimewaan Uwais Al-Qarni?
Dia bukan ahli ibadah karena memang tidak terlihat ibadah-ibadah sunnahnya di masjid. Dia bukan ahli sedekah karena nggak pernah terlihat. Padahal Uwais Al-Qarni ini bekerja dan membagi hasil kerjanya 3/3. Sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk ibunya, sepertiga dia sedekahkan. Berapapun hasilnya, dia bagi 3/3. Dan orang tidak ada yang tahu. Barakallahu fikum. Sampai kemudian tetangganya ketika sama-sama ketemu Umar bertanya, apa kelebihannya? Dia bukan ahli ibadah, bukan ahli sedekah. Maka Umar ketika bertemu dengannya menceritakan apa yang diceritakan oleh Nabi SAW, meminta wasilah doa dari Uwais Al-Qarni. Apa kata Uwais Al-Qarni? Justru saya lebih berhak untuk mendapatkan wasilah doa darimu daripada Anda dariku. Tawadhu'nya. Padahal Nabi sudah merekomendasikan itu kepada Umar. Maka Umar memaksa minta didoakan. Bukannya Uwais kalau tidak mendoakan Umar, dia mendoakan. Cuma takut ketika kelebihan itu diketahui oleh dirinya dan diketahui oleh orang-orang di sekitarnya, ini akan membuat ujub dirinya. Akhirnya setelah tahu itu, Umar padahal sudah menawarkan dia akan dibuatkan rumah di Madinah sebagai bentuk kemuliaannya. Dia tolak. Siapa yang tidak mau dibuatkan rumah di Madinah di dekat tempatnya Nabi SAW? Dia menolak. Kemudian setelah apa yang diceritakan oleh Umar itu menjadi viral diketahui, dia tinggalkan koran dan pergi menuju tempat yang jauh di Irak sana. Kemudian ada orang yang mencoba mencari jejaknya Uwais Al-Qarni, ketemu di Irak dan minta doanya. Maka kemudian setelah itu kata para ulama, maka Uwais Al-Qarni pindah dari Irak dan tidak diketahui di mana jejaknya sampai tidak ada yang tahu di mana Uwais Al-Qarni wafat. Disebabkan apa? Ingin menjaga urusan hati. Ini Uwais Al-Qarni. Ketulusan, keikhlasan itu susah. Maka supaya kita punya simpanan di sisi Allah, banyaklah amal rahasia yang hanya antara diri kita dengan Allah yang tahu. Padahal kita biasanya apa? Punya rahasia yang rahasianya itu adalah aib antara diri kita dengan Allah. Kenapa? Kalau kita tidak ingin tahu ada aib diketahui oleh manusia, padahal Allah Maha tahu, kenapa kita juga tidak pandai merahasiakan amal kebaikan, amal soleh antara diri kita dengan Allah? Kecuali yang tidak boleh dirahasiakan, sholat jamaah. Maksud sholat apa? Sholat fardu dirahasiakan. Ini kan nggak boleh ya. Makanya apa? Sholat fardu itu dikerjakan secara terbuka. Ya, sholat fardu dikerjakan secara terbuka. Nah, ini susah. Menjaga niatan itu susah. Di samping kita juga nggak bisa menjustifikasi orang lain tentang urusan niatan. Kita juga menjaga hati tadi ya. Makanya Al-Imam Makhul, ini ahli tafsir, pernah masuk masjid di siang bolong. Sedang banyak-banyaknya orang. Beliau selesai sholat, di sampingnya ada orang menangis terseduh-seduh dalam keadaan terbuka di muka khalayak ramai. Maka Makhul itu berpikir, ini belum diucapkan, dia berpikir, atau bahasa istilahnya suudon yang belum diucapkan, Pak. Begini dia katakan, dalam hatinya dia katakan begini, orang ini ngapain? Nangis kok di depan khalayak ramai di siang bolong. Kalau dia mau minta sama Allah, nangis yang terbaik itu di mana? Di malam hari. Supaya nggak mengesankan bahwa dia adalah orang yang khusyuk. Coba, sejak kapan kita diperintahkan oleh Allah untuk ngurusi manusia dalam urusan hati? Kemudian kita memiliki dzan buruk, prasangka buruk kepada orang lain. Manusia itu milik Allah. Jangan pernah kemudian kita berprasangka buruk kepada orang untuk sesuatu yang kita tidak bisa memastikannya. Apa yang terjadi? Kata Makhul, ini ahli tafsir.
demi Allah, dengan donku tersebut selama 3 bulan hatiku dibuat tumpul, susah untuk menangis saat saya berada di hadapan Allah, baik dengan sholat maupun dengan Al-Quran. Dihukum dengan itu ya. Makanya Nabi itu unik. Nabi nggak pernah menjustifikasi urusan perasaan, urusan hati orang. Dengan ini akhirnya apa? Nabi ketika melihat orang meliput kelihatan buruk, maka beliau jadikan orang itu sebagai objek dakwah, bukan musuh dakwah. Inilah sebagian kalangan dai yang kemudian melihat apa? Orang kalau subhanallah dia pemabuk, preman, itu bukan dipandang sebagai objek dakwah, tapi apa? Karena sudah donnya buruk, pikirannya buruk, sudah seakan-akan putus asa, akhirnya kemudian sudah mereka itu nggak mungkin untuk bisa didakwai. Tayyib, barakallahu fikum. Saya ingatkan baik-baik Pak, dalam satu riwayat, ini ada dalam riwayat Imam Muslim, Nabi pernah lewat seorang anak muda yang sedang sakit keras dan dekat dengan ajalnya. Kemudian Nabi menjenguk pemuda tersebut. Ketika Nabi menjenguknya, ibunya ini Pak, itu ngomong, wahai Rasul, buat apa Anda berharap sama dia? Dia ini seorang pemuda pendosa, hidupnya itu diliputi dengan banyak dosa. Karena memang kadang orang tua yang bersinggungan langsung dengan anak sudah memberikan nasihat terus, itu seakan-akan putus asa. Tapi Nabi yang belum mendapatkan kepastian dari Allah, akhir hidupnya orang ini nanti akan ditutup dengan kebaikan ataukah tidak, Nabi tetap berharap kepada Allah. Maka Nabi bertanya kepadanya, ma tajiduka, apa yang kamu dapatkan pada dirimu? Pemuda ini menangis terseduh-seduh kemudian mengatakan, wahai Rasul, aku dapatkan dalam diriku ini terkumpul 2 perasaan, 2 rasa. Rasa yang pertama adalah rasa takut, jika seandainya Allah mengadabku karena dosa-dosaku. Rasa yang kedua, saya masih punya harapan wahai Rasul, agar mendapatkan kesempatan untuk diterima taubatku. Maka Nabi kemudian bersabda, tidaklah orang dekat dengan ajalnya mengumpulkan di dalam hatinya 2 perasaan tersebut, kecuali Allah akan amankan dari apa yang dia takutkan, dan Allah akan berikan apa yang dia harapkan. Maka pemuda itu benar bertobat kepada Allah, tak selang lama dia meninggal dunia dan dia menjadi ahli jannah. Loh, ini loh cara pandang kita dalam urusan hati kepada orang lain. Tidak gampangan untuk kemudian menjustifikasi, menghakimi dengan don kita, dengan prasangka kita. Sementara untuk diri kita, makanya kita berbicara tentang urusan niat, urusan hati ini, itu berkaitan dengan pribadi kita, bukan dengan pribadi orang lain. Ya, tazkiyah ini berkaitan dengan pribadi kita. Maka saya ulang Pak, belum tentu orang yang kemudian berbicara di hadapan Bapak ini hatinya itu lebih baik daripada hatinya Bapak-bapak. Maka di sini kita saling berlomba kepada Allah. Ada di antara bapak-bapak yang kemudian di sini kemudian amalnya tulus karena Allah Ta'ala. Dia mengerjakan dengan kesucian hatinya sehingga itu dibeli kontan sama Allah Ta'ala, dan itu menjadi nilai besar di sisi Allah Ta'ala. Jamaah sekalian rahmati Allah, maka saya tutup dalam urusan hati berkaitan dengan keikhlasan dengan kisahnya seorang ulama dalam madhab Hambali. Ada ulama diceritakan dalam kitab Tabaqatul Hanabilah, ulama namanya Al-Bazzaz. Ketika keberangkatannya menuju haji dan untuk cari ilmu di Mekah juga, dia kehabisan bekal, nggak punya uang, dan bekal makanan habis, perutnya lapar. Tiba-tiba dia nemuin kantong. Dibuka kantong besar itu, isinya semuanya adalah perhiasan yang sangat mahal. Maka dia tahan kantong itu sampai dia melihat ada seorang syekh
seorang bapak-bapak tua dan orang itu seakan terlihat terhormat gitu ya. Dia mencari-cari kantongnya dan mengatakan, nah ini istilahnya dalam fikih namanya ju'alah. Siapa yang bisa menemukan kantong saya akan kasih hadiah 12.000 dinar. Al-Bazzaz itu sudah berujar ketika menemukan kantong tadi, demi Allah, setiap sesuatu yang di situ ada nilai kebaikannya di sisi Allah, saya tidak akan mengambil dunianya dan saya cukup mengambil kebaikannya di sisi Allah di akhirat. Maka ketika ditanya bapak tadi, orang tua tadi ditanya, kantongnya isinya apa, karakternya bagaimana, warnanya apa, disebutkan semuanya persis dengan apa yang dia temukan, maka dikembalikan kantong tersebut. Maka bapak itu mengeluarkan 12.000 dinar. 1 dinar sekarang 4 juta. 12.000 dinar pada bapak. Padahal dia kondisinya lapar. Maka 12.000 dikeluarkan untuk diberikan Al-Bazzaz. Kata Al-Bazzaz tidak. Loh, ini sudah menjadi ju'alah. Ju'alah itu boleh dalam urusan fikih. Orang siapa yang kita memberikan seakan sayembara gitu, siapa yang bisa ini akan dapat ini hadiah ini, itu boleh. Siapa yang bisa menyembuhkan bapak saya akan kasih hadiah ini, itu boleh. Cuma apa kata Al-Bazzaz? Saya sudah membuat akad sama Allah Ta'ala. Dalam setiap amal yang di situ ada nilai kebaikannya dari Allah, saya hanya mengambil kebaikannya dari Allah, tidak mengambil keuntungan dunianya. Padahal kalau dia mengambil keuntungan dunianya, boleh, sah, nggak haram. Akhirnya dia tidak dapat 12.000 dinar tadi. Apa yang terjadi? Intinya setelah dia selesai melakukan rangkaian ibadah haji dan selesai thalabul ilmi, dia pulang ke kampungnya, maka kapal yang dia ada di atasnya itu kena badai sampai kemudian oleng gitu Pak ya. Maka dia terjatuh di laut sampai kemudian dia terdampar ya, dalam keadaan tak sadarkan diri di sebuah pulau. Maka ditemukan oleh orang-orang di pulau tersebut. Maka di pulau tersebut dia kemudian ditempatkan di masjid. Oh, ternyata dia adalah seorang ulama. Maka dia diberikan kehormatan untuk ngajar di masjid. Sampai masyarakat kampung itu senang dengan Al-Bazzaz. Maka mereka bersepakat Al-Bazzaz harus dinikahkan dengan putri orang terbaik kita, orang soleh kita, ulamanya kita yang sudah almarhum. Maka dia dinikahkan. Maka di malam pertama setelah selesai nikah, Al-Bazzaz kaget. Istrinya mengenakan kalung. Maka dipandangi kalung itu. Maka istrinya sontak marah. Ternyata kamu bukan orang baik-baik. Niatmu menikahiku untuk mendapatkan hartaku. Buktinya kamu cuma melihat kalungku di malam pertama. Maka istrinya mengadukan kepada masyarakat di kampung tersebut. Maka Al-Bazzaz disidang sama masyarakat. Kok bisa seorang ulama tadi ya, nikahnya cuma ingin dapat apa? Hartanya. Oh tidak. Saya ini kalung tadi itu mengingatkan saya akan sebuah kejadian di mana tadi yang sudah diceritakan ya, dia menemukan kantong isinya perhiasan. Di antara perhiasan itu adalah kalung yang dikenakan persis seperti perhiasan yang ditemukan. Maka dia cerita tentang fulan, bapak-bapak tadi ya. Maka kemudian orang kampung itu mengatakan, Allahu Akbar, ini adalah sebuah takdir yang indah yang Allah berikan kepadamu. Putri tadi, istrimu itu adalah anak dari ulama kami, syekh yang hartanya kamu temukan tadi. Coba, dia tidak cuma dapat apa namanya ya akhirat, Allah kasih dunianya kontan sama Allah ya, dikasih kontan sama Allah. Ini kalau kita tulus dalam ibadah. Allah nggak pernah tidur dalam setiap amal yang kemudian amal itu kita tulus karena Allah Azza wa Jalla ya. Maka jangan kemudian robohkan, hancurkan amal yang sebenarnya besar disebabkan karena masalah niatan kita. Jazakumullah khairan. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان